Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi buat yang berada di Panama City. Kepada Yang Mulia Duta Besar luar biasa penuh Sukmo Harsono untuk Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Selanjutnya nanti kita panggil Pak Dubes saja ya, Pak Dubes ya, biar santai ya. Ya, selamat pagi Pak Dubes, jam berapa ya Pak Dubes di sana? Di unmute Pak Dubes. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi antara Indonesia dengan Panama itu seperti kita di bumi di atas sama di bawah ya posisinya ya kita ya. Kalau bola itu benar-benar dibelah jadi dua persis. Iya. Sekarang kami di bawah apa di atas ini posisinya? Bapak sekarang posisinya lagi berdiri itu. Iya. Kenapa kita malam ini sengaja mengundang Yang Mulia Pak Dubes ini untuk ngobrol-ngobrol di kantor kita malam ini, karena beliau itu dengan kita 24 jam selisihnya. Jadi kalau kita bikin acaranya itu jam 12 siang tadi atau jam 1 siang, itu beliau lagi tidur jam 1 malam. Itu. Jadi sengaja kita mengundang beliau untuk bersilaturahim ke kantor kita, ke Indonesia. Pas beliau jam 9 pagi, kita jam 9 malam. Jadi sudah hadir malam ya. Iya. Masih oke. Jadi hadir bersama kita juga Pak Dr. Taswem Tarif SH MHBCIM. Beliau adalah mantan atase imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Malaysia. Beliau juga pernah menjadi Kepala Kantor Imigrasi di Dumai, menjadi Kakanwil Kemenkumham di Provinsi Bali, dan DKI Jakarta. Beliau adalah dosen pasca sarjana di Fakultas Hukum Jayabaya, Fakultas Hukum Yarsi, dan dosen Politeknik Imigrasi di Kumham. Jadi malam ini beliau ini adalah orang tua saya, dosen saya, guru saya. Nah, saya undang beliau ini ahlinya di imigrasi. Udah matangnya di imigrasi nih. Nah, sengaja hari ini beliau saya undang bersilaturahim. Sekalian saya undang abang saya yang mulia Duta Besar Sukmo Harsono, ya kan? Biar dia kangennya ke Indonesia ini bisa pas. Mestinya saya tadi sambil makan gorengan ini. Sambil makan gorengan pakai cabai rawit, ya kan? Itu mantap banget, itu nggak ada di Panama, gitu kan? Nah, jadi saya ucapkan selamat datang di kantor kami di Firmansyah dan Partner di bulan Syawal ini, di hari baik ini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bila mana selama ini ada sesuatu yang salah dari kami. Adikmu, anakmu di Indonesia, ya kan? Mohon dimaafkan. Begitu juga sebaliknya. Jadi di ruang hari ini, gitu kan? Sebenarnya di Zoom kita malam ini kita hanya diskusi santai. Jadi ini nanti akan kita upload di YouTube. Jadi memang Zoom malam ini, pagi ini untuk Pak Dubes. Ini hanya sebagai ruang kita saja, ruang pertemuan kita saja. Dan kita juga memberikan link ini kepada teman-teman. Jadi yang ingin ikut menyaksikan atau mendengarkan diskusi kita malam ini, pagi ini, terkait isu yang mungkin lagi rame di tanah air. Mungkin walaupun nan jauh di sana, 24 jam atas dan bawah belahan bumi, tapi Pak Dubes pasti juga sangat mengikuti perkembangan pemberitaan di Indonesia.
apalagi ini menyangkut pemberitaan tentang seorang warga negara Indonesia yang ternyata ditolak untuk masuk ke suatu negara lain, gitu loh. Tujuan diskusi kita atau obrolan kita malam ini yang santai ini hanya ingin memberikan edukasi lah kepada masyarakat agar tahu sebenarnya bagaimana sih bila ingin seorang warga negara itu mendatangi negara lain, ya kan? Apa prosedur-prosedur yang mesti dijalankan. Nah, mungkin malam ini kita sama-sama, saya lah khususnya ingin menggali ilmu dan masukan dari abang saya Pak Dubes dan Pak Taswem, ya kan? Jadi ini nanti memang tidak ada diskusi kita buka forum diskusi tanya jawab, tapi nanti kepada peserta yang ingin memang memberikan pertanyaan atau dalam saya menjalankan sebagai host malam hari ini atau pagi hari ini buat Pak Dubes, itu ada suatu pertanyaan yang seharusnya mesti saya tanyakan, tapi hilaf saya tanyakan. Nanti bisa kirimkan ke pesan, nanti akan coba saya sampaikan kepada Pak Dubes juga Pak ahli kita, Pak Taswem. Mungkin dari pembuka ini, saya memulai dulu dari yang mulia, Pak Dubes. Sebenarnya gimana sih Pak Dubes gitu loh, kalau kita itu berkunjung ke sebuah negara dan kita sendiri sebenarnya ada Pak Dubes lah yang mengalami sebagai utusan Indonesia di 4 negara. Pak Dubes kita ini di 4 negara, di Panama, Honduras, Costa Rica, ya Pak. Nah, jadi sebenarnya itu prosedur itu bagaimana sih Pak Dubes gitu loh. Kita untuk memasuki sebuah negara itu seperti memasuki rumah orang kah apa bagaimana gitu Pak Dubes? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati senior Bapak Taswem dan tentunya para peserta yang hadir pada malam hari ini. Saya lihat tadi ada Ragil dan beberapa yang saya kenal. Dan terima kasih kepada host Pak Firmansyah yang sudah mengundang saya untuk sedikit berbincang-bincang perihal situasi yang sedang hangat di tanah air terkait dengan ditolaknya Al-Mukarram yang mulia Ustadz Abdul Somad ketika hendak masuk ke Singapura. Sebenarnya kalau sudah hadir Pak Taswem ini, beliau sudah selesai, tidak perlu lagi ada saya. Pengalaman beliau menangani lengkap, gelar lengkap, ya kan? Jadi beliau sudah bisa menjelaskan dari A sampai Z, kan gitu. Jadi kalau gitu saya nggak usah ngasih penjelasan apa-apa, saya cerita saja ya. Nah, cerita. Jadi kalau cerita itu berbeda dengan level teknis. Level teknisnya ada di tangan beliau soalnya. Pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sebangsa dan setanah air. Kata-kata yang dipakai dalam situasi sekarang ini adalah muncul istilah kedaulatan suatu negara. Pembelaan kita adalah dalam rangka pembelaan kedaulatan suatu negara. Perlu dicatat kalau bicara kedaulatan suatu negara, maka itu kedaulatan semua negara. Jadi jangan kemudian kita mengatakan kita harus bertindak karena ini adalah merupakan bentuk pelindungan warga negara Indonesia dan bentuk kedaulatan suatu negara. Tentu negara lain juga akan mengatakan yang sama. Ini adalah dalam rangka melindungi negara kita dan bangsa kita dari ancaman luar negeri yang bentuknya bermacam-macam. Kita juga harus melindungi warga negara kita dan kedaulatan negara kita. Kata-kata yang balance ini harusnya menjadi sesuatu yang adil, ya kan? Sesuatu yang adil. Karena mereka juga berkeinginan melindungi segenap tumpah darah mereka, seperti kita juga berminat melindungi segenap tumpah darah kita. Harus equal antara kita dengan negara lain, harus equal. Bahwasanya kemudian kita juga harus mengingat
seseorang itu memiliki hak untuk bisa berpergian kemanapun juga, terlepas dari pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Pangkat dan jabatan kedudukan seseorang itu tidak berarti kemudian lintas negara, tidak berarti kemudian berlaku di seluruh dunia. Bisa jadi Pak Firmansyah ini adalah seorang pengacara yang sangat kondang. Jadi kalau di bandara tahu Pak Firmansyah datang, langsung ada aja orang yang membantu memfasilitasi check-in, orang ngajak foto-foto dan segala macam. Tetapi begitu Anda meninggalkan negara Anda dan menuju ke negara lain, misalnya Anda jalan-jalan ke Uzbekistan gitu kan, Anda ada nobody, Anda bukan siapa-siapa di sana kan gitu. Orang nggak kenal Anda. Yang dikenal adalah Anda warga negara Indonesia menginjakkan kaki di Uzbekistan kan gitu. Apa keperluannya, apa tujuannya, dan seterusnya kan gitu. Ini kalau prinsip ini kita letakkan secara jernih di pikiran kita, di hati kita, maka kata-kata bahwa kita harus membela segenap tumpah darah kita dan kita harus menjaga kedaulatan negara kita, maka harus proporsional. Bahwa itu adalah hak setiap negara untuk membela tumpah darahnya, melindungi warga negaranya, dan melindungi bangsanya semacam. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa seseorang bisa masuk ke negara, seseorang bisa masuk ke suatu negara itu kan ada beberapa macam cara. Caranya adalah dengan cara mengajukan visa kalau negara itu belum dibebaskan visa kunjungannya oleh negara yang akan dituju. Yang kedua adalah visa on arrival. Artinya dia datang, kemudian dia akan mendapatkan izin masuk visa ketika dia datang. Dan kemudian ada bebas visa. Bebas visa artinya dia bisa masuk, tetapi semua itu tetap melalui proses. Nah, nanti Pak Taswem bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau yang nama bebas visa kemudian bukan berarti dokumen kita tidak diperiksa, kan gitu. Jadi kita datang, kemudian di-scan paspor kita itu, kalau sekarang kan sudah online, maka proses penyekanan itu bukan berarti kemudian kita sudah diizinkan untuk masuk. Dia sedang men-scan untuk membaca data-data orang ini, dia lihat mukanya sama nggak dengan dengan paspornya, foto di paspor. Kemudian dia akan ditanyakan tujuannya apa, tinggalnya di mana, untuk berapa lama, semacam itu. Dan pada saat di-scan itu biasanya akan ada muncul kalau seseorang itu sudah dicegah tangkal, nanti kalau salah diluruskan oleh Pak Taswem, itu akan muncul red notice, pemberitahuan bahwa seseorang ini sudah dikenai cegah tangkal di situ, sehingga tidak bisa masukkan semacam itu. Nah, kemudian dalam proses ketika dia sedang melakukan proses penginputan data atau pengecekan data, disitulah kemudian seorang petugas imigrasi biasanya memiliki juga feeling atau dia memiliki informasi-informasi yang tidak resmi yang bisa seketika dia dapatkan, atau ketika dia ragu-ragu dia bisa berkonsultasi dengan atasannya dan seterusnya untuk kemudian memastikan seseorang ini bisa masuk ke suatu negara atau tidak. Sebagai contoh, negara tempat saya bertugas ini, Indonesia, Pak Taswem, itu masih masuk dalam restrict list, Pak. Artinya negara dalam pengawasan. Loh, kenapa diawasin? Itu kan hak subjektif, Pak. Saya ketika bertugas, saya ditanya sebelum berangkat, ditanya oleh anggota DPR RI, kenapa Indonesia masih dalam restrict list sekian lama, kok tidak dicabut-cabut? Sehingga itu menjadi tugas utama saya untuk kemudian menyelesaikan. Maka saya mengunjungi semua pihak yang berkepentingan di Panama untuk menanyakan dan mengetahui apa yang menjadi alasan Indonesia masuk restrict list. Sehingga orang Indonesia mau ke Panama itu untuk mendapatkan visa paling cepat 3 bulan. Paling cepat 3 bulan. Bisa lebih. Nah, kemudian berbagai macam pendekatan kita lakukan, kita sampaikan kondisi Indonesia, dan kita mencari-cari informasi kiri kanan, apa yang buat alasan kok Indonesia masuk dalam negara pengawasan. Tentu mereka tidak akan menjawab secara vulgar alasannya apa, oh alasannya begini, enggak. Tetapi mereka mengatakan bahwa ya kami mengerti semacam itu. Disinilah kemampuan kita berdiplomasi untuk menyampaikan banyak hal dan mengira-ngira apa yang menjadi pola pikir mereka, sehingga kemudian kita masuk dalam restrict list.
Alhamdulillah 1 tahun 5 bulan saya di sini. Kemarin Ibu Menteri Luar Negeri Panama berkunjung ke Indonesia dan beliau mengatakan bahwa Indonesia sudah dikeluarkan dari restrict list. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan saya bersyukur tinggal sekarang dalam proses administrasi untuk merealisasikan semacam apa. Tetapi kejadiannya adalah kemudian ada rombongan pengusaha 2 minggu yang lalu yang datang ke Panama untuk mengikuti pameran dan tujuan bisnis. Sudah difasilitasi oleh KBRI untuk mendapatkan visa masuk supaya mudah dan penjelasan-penjelasan lain termasuk undangan segala macam. Tetapi begitu sampai di imigrasi bandara pun tidak semudah seperti yang lain-lain. Ada keraguan dari pihak petugas, kenapa ada rombongan ke sini, tujuannya apa segala macam. Sehingga mereka kemudian sempat juga dikumpulkan di ruangan, ditanya lebih detail lagi mengenai maksud dan tujuan masuk ke Panama. Tentunya bagi orang-orang tertentu hal ini tidak nyaman ya, karena merasa undangan sudah dapat, visanya sudah ada, ditanya mau nginep di mana, hotelnya sudah ada, kemudian berapa hari, membawa uang berapa jaminan hidup dan segala macam semua ada lengkap kan itu. Tapi kemudian ketika hal ini dijawab dengan sangat baik, kemudian berkonsultasi juga dengan KBRI apa benar ini tamunya KBRI dan seterusnya, akhirnya kemudian bisa masuk ke Panama. Nah, kondisi macam ini kondisi yang normal, kondisi yang normal. Bahkan saya mengalami yang sama. Ketika saya berkunjung ke negara akreditasi saya pertama kali, saya sebagai seorang duta besar sudah dijemput oleh protokol. Kemudian tetap saja visa paspor harus diperiksa. Kemudian ditanya juga oleh petugas yang di depan konter itu, Pak Dubes, selamat datang di negara kami. Bapak tujuannya kemana? Tinggal berapa hari? Kemudian boleh saya lihat hotel Bapak di mana? Nah, itu kita ditanya. Ini seorang duta besar kan gitu. Ditanya oleh mereka semacam itu. Mereka melakukan prosedur itu karena dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi segenap tumpah darah dan negara mereka kan gitu. Jadi ya kita harus menerima aturan-aturan semacam itu kan gitu. Kita cukup dengan santai menunjukkan oh ya saya dapat undangan dari kementerian, saya nginep di sini, saya sekian hari dan seterusnya. Akhirnya kan semua berjalan dengan mudah-mudah saja kan gitu. Nah, kalau kemudian petugas itu melihat di situ, misalnya yang terjadi ya, ada seseorang, sekali lagi nanti Pak Tasfim bisa membantu menjelaskan, seseorang misalnya dikenal sebagai bintang porno, yang selalu bikin ulah, membuat film di tempat negara yang dia kunjungi misalnya. Orang ini kan tidak terdeteksi melakukan tindakan pidana, atau menjelekkan negara, atau dianggap tidak membahayakan negara yang akan dikunjungi kan gitu. Tetapi begitu dia masuk ke suatu negara, kemudian di-scan, kok ndelalah misalnya petugas imigrasinya nih mengenal wajah orang ini, mengenal foto orang ini, dan kemudian dia dalam kesempatan yang singkat dia mencoba mencari data, ternyata ini adalah bintang porno dan selalu bermasalah di negara yang dia kunjungi karena kemudian dia selalu membuat film porno di negara itu dan itu menjelek-jelekkan negara tempat yang dikunjungi kan gitu. Maka petugas ini bisa kemudian berkonsultasi dengan atasannya untuk minta persetujuan apakah orang ini diizinkan masuk atau tidak kan gitu. Nah, proses pemeriksaan itu tidak berarti yang bersangkutan sudah dianggap masuk ke dalam negara itu. Dia masih dalam proses kan gitu. Masih di area yang menurut saya bukan area tetap kan gitu. Sehingga kemudian kalau pimpinan atau atasan mengarahkan bahwa orang ini tidak disukai untuk masuk karena berpotensi menjelekkan nama negara dengan kasus film-film pornonya misalnya, kemudian dia bisa dipulangkan dengan penerbangan tercepat yang ada pada saat itu ke negara asal. Nah, yang semacam ini bisa juga terjadi kepada siapapun juga dengan berbagai macam alasannya. Oleh karenanya, yang harus kita maklumi adalah seorang petugas negara yang ditempatkan di petugas imigrasi di dalam memberikan visa atau visa on arrival atau bebas visa itu tidak berarti kemudian tidak punya kewenangan untuk melakukan pencegah tangkal. Dia bisa memiliki kewenangan cegah tangkal dengan berbagai macam alasan yang ada. Nah, dengan contoh-contoh semacam itu juga saya ingin memberikan gambaran kepada kita sendiri. Saya kenal baik dengan Pak Firman misalnya, dan saya sudah sering datang ke rumahnya Pak Firman kan gitu. Tetapi bukan berarti kalau saya datang ke rumahnya Pak Firman, Assalamualaikum, kemudian Waalaikumsalam, saya langsung dengan sendiri langsung menuju ke ruang tamu atau ke ruang makan untuk makan kan itu kan tidak. Saya harus dipersilakan oleh Pak Firman untuk duduk di mana kan itu. Saya bisa dipersilakan duduk di teras, saya bisa silakan duduk di
ruang tamu, atau khusus pada hari itu Pak Firman bilang begini, udahlah bro, hari ini kita nggak usah ngobrol di rumah, ayo kita makan di luar aja deh, kita ngobrol di luar. Loh, saya memang ke rumah kamu, saya mau ngobrol di rumah kamu. Enggak, sekarang hari ini nggak usah deh, kita makan di luar aja. Itu kan bentuk penolakan juga kan, penolakan saya untuk memasuki rumahnya kan itu. Walaupun alasannya mungkin di rumah nggak ada kopi, mungkin di rumah nggak ada makanan, atau di rumahnya sedang berantakan, dia ngajak saya luar. Tapi intinya adalah penolakan saya untuk masuk ke rumahnya Pak Firman kan gitu. Yang semacam ini kita harus maklumi. Masing-masing punya kedaulatan terhadap rumahnya masing-masing. Begitu juga dengan suatu negara. Lantas, apa tindakan negara ketika ada warga negaranya mengalami persoalan? Pertama kali saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan pernah abaikan kalau begitu Anda datang ke suatu negara, biasanya akan menerima SMS blast. SMS yang memberitahukan bahwa selama datang di negara ini, Anda sedang berada di kawasan KBRI ini, bila mana memerlukan bantuan sesuatu, hubungi nomor telepon ini. Nah, biasanya suka merasa abai, karena sudah sering bolak-balik ke negara itu, kemudian merasa sesuatu yang tidak akan terjadi, kemudian nomor itu biasanya nggak di-save. Menurut saya itu sangat penting untuk kita save. Jadi ketika ada kejadian sesuatu yang mendadak, Anda bisa langsung mengatakan bahwa, oke, saya Indonesia. Bahasa itu menjadi penting sebenarnya. Seperti orang Amerika mengatakan, I'm American. Jadi kita harus menegakkan kedaulatan bangsa kita ketika menghadapi masalah, kita harus mengatakan bahwa saya Indonesia. Gitu. Saya harus mendapat perlindungan dan Anda tidak bisa begini. Oleh sebab itu, hubungi kedutaan kami. Ini nomor teleponnya. Atau izinkan saya menghubungi kedutaan kami. Nah, itu boleh kita menyampaikan semacam itu. Walaupun bisa saja mereka mengatakan, udah nanti aja ngehubunginnya, sekarang kita proses dulu gini nih. Boleh. Tetapi menunjukkan kebanggaan kita sebagai sebuah negara besar, sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita menyatakan bahwa kita punya perlindungan di negara yang kita datangi, kita akan menghubungi perwakilan kita, menurut saya sangat penting. Sangat penting dalam hal ini. Karena kadang-kadang mereka mengabaikan yang semacam ini, kemudian sering ada kejadian kalau kita lihat di beberapa film-film itu kan, orang udah ditahan 2 bulan, 3 bulan, baru akhirnya bisa dihubungkan dengan KBRI-nya semacam itu. Ini tidak berlaku bagi negara-negara superpower. Negara-negara superpower itu selalu bangga sekali dengan negara saya negara ini. Anda tidak bisa melakukan saya sembarangan. Semacam ini. Tetapi tentunya kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang bersifat normatif dan penuh dengan kesopanan, walaupun bersifat tegas. Dalam hal terjadi permasalahan semacam ini, KBRI tentunya akan melakukan upaya-upaya perlindungan WNI. Bermacam-macam tergantung daripada kasusnya. Salah satunya mengingat apa yang terjadi dengan ya Al-Mukarram kita, yang mulia Ustadz Abdul Somad. Saya pada waktu itu ketika muncul pertama kali berita ini, saya sudah menghubungi Pak Duta Besar kita di Singapura, karena kebetulan kita berteman. Jadi saya kirim beritanya kepada beliau, Pak Dubes, saya bilang, ini ada berita semacam ini, what happened? Saya bilang gitu kan. Nah, kemudian beliau mengatakan, iya, kan gitu. Kita sudah mendengar berita ini dan sedang memproses, kita sudah melaporkan ke Jakarta, kita sudah mendapat atensi dari Pak Presiden dan sedang minta keterangan informasi yang sebenarnya kejadiannya semacam apa, dan kita mengirimkan nota resmi semacam itu. Jadi negara dalam hal ini sudah bertindak cukup cepat dikarenakan keterlambatan informasi yang masuk ke KBRI juga kan gitu. Karena tadi itu tidak ada situasi di mana sedang proses terjadi pemulangan tadi atau penolakan masuk tadi, tidak ada komunikasi dengan KBRI, sehingga ada jeda waktu. Nah, jeda waktu ini jangan dimainkan, jangan diolah seolah-olah kemudian negara tidak hadir. Seolah-olah negara tidak melindungi warganya. Persoalannya bukan ada di situ. Mohon bisa dimengerti kan gitu. Karena ada hak negara itu, ketika seseorang sedang diperiksa, memang dia tidak boleh memegang benda-benda komunikasi lainnya, bisa jadi. Takutnya apa? Takutnya adalah untuk menyelamatkan sesuatu yang sedang mereka rencanakan. Misalnya, orang ini sering kita lihat kalau di film-film di National Geographic itu ya, mengenai Forbidden. Dia membawa tas yang dia tidak tahu dititipin seseorang, ternyata isinya narkoba. Nah, orang ini kemudian ditangkap dan dia kemudian ditanya,
kamu tujuannya apa, dan seterusnya. Ketika orang ini akan menghubungi seseorang langsung, bisa dicegah. Kenapa? Karena dia bisa menelpon seseorang yang ada kaitannya dengan benda yang dititipkan, dan kemudian dia memberikan kode kalau dia ditangkap, orang ini kabur yang akan menerima barang ini. Nah, bisa. Petugas imigrasi berhak mengatakan, oh, Anda tidak boleh terima telepon dulu, Anda tidak boleh menghubungi. Setelah selesai semua proses, nah, kemudian pihak imigrasi baru mengatakan, oke, Anda menghubungi siapa, pakai nomor telepon ini, atau pakai HP siapa, kemudian dilacak, dan seterusnya. Nah, yang semacam ini sekali lagi merupakan kedaulatan suatu negara untuk melindungi negaranya dari berbagai macam persoalan. Kita tidak bisa kemudian secara spontan emosional mengkait-kaitkan persoalan ini dengan kompleks yang lebih luas. Kemudian kita tarik-tarik menjadi merusak hubungan antara kedua negara, tidak boleh. Menurut saya tidak bijak karena masih banyak hal-hal lain yang bisa kita telaah, dan mungkin ini akan menjadi koreksi ke depannya supaya lebih baik. Siapa tahu kemudian dengan ada penjelasan-penjelasan semacam ini, peristiwa semacam apa yang terjadi dengan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad ini nggak akan terulang lagi, dan beliau suatu saat bisa masuk ke Singapura dengan sangat baik misalnya. Atau kemudian kita juga tidak boleh mempelintir berita-berita semacam ini menjadi seolah-olah kemudian pemerintah tidak hadir untuk negaranya. Mengatakan bahwa Pak Presiden tidak peduli, oh sangat peduli sekali. Pak Presiden sudah langsung memerintahkan kepada Pak Duta Besar Singapura untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna melakukan klarifikasi dan mencari persoalannya ada di mana. Walaupun negara yang bersangkutan punya hak juga tidak untuk menjelaskan apa alasan-alasan seseorang ditolak untuk masuk ke suatu negara. Yang terakhir saya ingin mengatakan juga bahwa teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini, jangan kemudian ini dijadikan sebuah sentimen juga yang bersifat keagamaan menurut saya ya. Karena apapun alasannya, itu masalah keagamaan atau masalah apapun di suatu negara menolak seseorang, itu adalah kedaulatan mereka. Tetapi bagi kita yang sendiri adalah kemudian tidak terpancing untuk menjadikan masalah ini seolah-olah kemudian permasalahan dalam negeri. Seolah-olah justru dibenturkan antara kita sendiri sebagai suatu bangsa. Tidak. Tetapi harus kita letakkan ini sebagai sebuah prosedural yang kemudian bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Nah, tidak cuma kita ke luar negeri, tapi juga dari luar negeri kita juga sering melakukan tindakan-tindakan cegah tangkal. Dan terakhir sekali, kata-kata deportasi. Deportasi belum terjadi dalam peristiwa ini, menurut saya nanti Pak Taswim bisa menjelaskan. Deportasi itu bisa terjadi ketika seseorang itu sudah tinggal di suatu negara. Misalnya seperti kemarin ada turis di Bali yang kemudian melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh di suatu tempat yang dianggap sakral, kemudian ditangkap, kemudian dikembalikan, dideportasi karena dia masih punya izin tinggal. Nah, jadi bebas visa atau visa on arrival itu rata-rata berkisar sekitar 30 hari. Nah, kemudian dia masih punya waktu sisa, tetapi karena dia sudah dianggap tidak membawa baik nama suatu negara, kemudian dia deportasi, dia dipulangkan sebelum waktunya. Ada juga yang kemudian turis yang dari suatu negara juga dia bikin konten naik sepeda motor kemudian nyebur ke laut. Itu juga akhirnya dideportasi. Jadi kata deportasi nanti Pak Taswim lebih menjelaskan lagi, sedangkan yang terjadi sama beliau adalah NTL atau not to land, atau artinya tidak diizinkan untuk mendarat. Nah, arti kata mendarat ini kan beda-beda ya. Kalau kita naik kapal turun ke suatu negara, ya pasti kita mendarat kan. Tetapi belum resmi masuk ke suatu negara. Kalau pesawat juga sama kan, tidak mungkin ditolaknya di udara. Pasti pesawat harus landing dulu, harus ke petugas imigrasi dulu, diperiksa dulu, baru kemudian ditolak dan dipulangkan kan semacam itu. Jadi tidak berarti kalau kita diperiksa paspor kita, kemudian ditanya-tanya, mungkin memerlukan waktu sekian lama, itu berarti kita sudah diizinkan masuk. Tidak. Tapi dalam proses awal untuk seseorang secara resmi dan sah dinyatakan bisa memasuki suatu negara. Mudah-mudahan sebagai pengantar itu cukup nambah-nambahin yang akan dilengkapi selengkap-lengkapnya oleh Pak Dr. Taswim tentunya. Dan sekali lagi kalau ada kurang-kurangnya Pak Taswim mohon dibetulkan juga. Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Iya. Jadi penjelasan atau obrolan kita dengan Yang Mulia di pagi hari ini. Udah ngopi Yang Mulia? Di sana saya lihat belum. Indomie ada.
Baru minum vitamin dulu nih, habis minum vitamin sebentar lagi baru ada kopi sebentar. Kalau Indomie ada di sana. Udah habis. Udah habis. Jadi kalau Indomie harus dikirim. Indomie sementara ini harus dikirim karena pasokan dari Amerika sedang seret kayaknya, jadi kita nunggu ada yang datang bawa Indomie atau bawa Sampurna Mil, kalau enggak ya poso aja lah gitu. Nah, saya pernah Pak Taswem mau ngirim rendang ke Pak Dubes. Jadi rendangnya kalau satu potong di Jakarta itu kisaran 20.000, ya kan? Tapi ongkosnya bisa 1 juta. Jadi akhirnya kita nggak jadi. Dan itu pun ternyata tidak bisa mengirim bahan makanan gitu ke sana. Tidak gampang untuk diterima di negara itu. Ada proses-proses gitu. Padahal beliau sangat ingin sekali makan rendang waktu itu. Jadi beralih ke obrolan kita. Jadi memang untuk memasuki sebuah negara. Jadi pengalaman saya juga. Saya pertama kali bisa ke negara lain itu pertama itu ke Singapura memang. Saya pertama kali ke Singapura itu tahun 99. Saya ke Singapura. Tahun 1999 saya ke Singapura karena asal saya dari Jambi. Saya nggak mengerti kenapa aturan waktu itu Jambi, Riau itu dari zaman dulu itu kita tidak perlu lagi atau dinyatakan bebas visa. Jadi kita masuk saja ke negara Singapura dan Malaysia pada saat itu. Beda halnya peraturan itu baru berlaku keseluruhan buat Indonesia untuk memasuki negara ASEAN. Kalau nggak salah itu di sekitar tahun 2006 itu baru ada peraturan tentang kerjasama bebasnya kita memasuki beberapa negara di ASEAN. Dan kalau tidak salah di 2 tahun terakhir ini hampir seluruh negara ASEAN itu kita sudah ada kerjasama dan bebas untuk masuk. Tapi artian bebas itu yang seperti disampaikan Pak Dubes tadi, bukan artiannya bebas itu seperti saya dari Jambi ke Jogja, Jambi ke Jakarta, tinggal terbang masuk gitu. Tapi kan ini kita memasuki kedaulatan sebuah negara, maka ada aturan-aturan dan regulasi yang berlaku. Bisa juga kita ditolak seperti halnya yang terjadi dengan Ustadz Abdul Somad kemarin. Jelas-jelas ini merupakan penolakan. Jadi memang bukan deportasi. Jadi kalau bahasanya deportasi itu adalah kita sudah berada di negara itu, lantas kita dipulangkan. Itu bahasa simpelnya untuk deportasi. Sedangkan ini kan memang ketika masuk beliau sudah ditolak. Nah, malam ini kan kita sengaja mengundang Pak Taswem. Kita mohon ilmunya. Memang sudah matang di imigrasi nih, nah ya kan. Coba kita malam ini kuliah lagi nih, ya kan. Nah, kita minta Pak Taswem memberikan masukan lah pada kita, mengedukasi. Setelah ruang ini memang nanti akan saya posting di YouTube. Semoga nanti masyarakat Indonesia pada keseluruhan dapat mendengarkan obrolan kita pada malam ini sehingga dapat mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Abdul Somad ketika ditolak di Singapura. Peristiwa itu apakah sebuah kewajaran ataukah khusus gitu, Pak Taswem. Nah, coba kita minta ilmunya nih, Pak Taswem. Dipersilakan Pak Taswem. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Dubes. Pak Dubes masih seger nih. Kalau kami udah mau tidur nih Pak Dubes. Ya, siap. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dubes tadi itu udah sebenarnya cukup itu sebenarnya. Jadi jelas ya. Saya cuma menyampaikan sedikit bahwa di dalam peraturan internasional masalah keimigrasian itu adalah masalah universal. Semua negara sama. Di kita juga nanti Pak Dubes juga bilang apa tuh ada resiprokal dan segala macam. Itu sama berlaku seluruh dunia. Nggak ada bedanya. Cuman perlu saya nyampaikan sedikit karena untuk pemahaman saja bahwa kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 6 2011 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Keimigrasian itu hampir sama seluruh dunia. Ya. Itu menyatakan bahwa keimigrasian adalah al-ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah ini tuh Indonesia ya, wilayah Indonesia,
serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Di sini, stressingnya di situ. Dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Jadi imigrasi itu bukan melayani orang untuk keluar masuk, tidak. 100% tidak. Imigrasi adalah yang melaksanakan tegaknya kedaulatan negara. Ini perlu dilihat. Dan sama di seluruh dunia. Sama. Jadi apa yang terjadi oleh Ustadz kita di Singapura itu sama saja. Dalam rangka tegaknya. Nah, dapat dikatakan ini tergantung dari masing-masing negara. Tergantung dari kepentingan negara tersebut. Kita nggak bisa intervensi. Nah, itu yang kita sebut dengan kedaulatan adalah granted by state. Jadi itu diberikan oleh negara. Kalau kita kembali kepada hukum internasional, itu dinyatakan di situ bahwa yang berhak memberikan izin masuk pada satu negara dan menolak satu adalah kepala negara. Itu keputusan menyatakan begitu. Nah, itu kita wujudkan di dalam undang-undang. Undang-undang menyatakan jelas, coba kita undang-undang kita. Itu sama. Bahwa tugasnya imigrasi itu adalah harus seorang masuk dan keluar serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya negara. Tegaknya itu banyak sekali berbicara kita soal Ipolexos Budhan Kamnas. Dan itu sama seluruh dunia. Jadi kita contoh, masih ingat wakil perdana menteri Malaysia masuk ke Amerika, disuruh buka semuanya sampai ikat pinggang. Ada dari kita juga ditolak masuk, Pak Amin Rais tolak. Ya, jadi itu benar. Cuman perlu saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara visa, izin masuk, dan izin tinggal. Itu berbeda. Visa itu bukan izin masuk. Visa itu izin mengadakan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Kemudian ada namanya steril area. Nah, kita tuh di setiap bandara di situ ada bandara steril. Nah, beliau ini belum masuk kepada counter imigrasi, belum masuk ke dalam wilayah Singapura, belum. Jadi mereka masih berada di dalam steril area. Nah, kita punya steril area di Soekarno-Hatta, kita punya. Steril area itu adalah sejak pesawatnya sampai kepada counter imigrasi itu steril area. Jadi kita masih bisa disebutkan itu adalah wilayah bebas secara tidak tersurat, tapi itu wilayah bebas. Jadi semua orang di sana aja. Nah, visa hanya izin mengadakan perjalanan, bukan izin masuk, sekali lagi. Sedangkan memberikan izin masuk itu kewenangan kepala negara. Itu adalah merupakan hak atributif. Hak kepala negara di setiap negara, tidak bisa diganggu. Hak inilah yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Itulah kita sebut dengan tegaknya negara. Tegaknya negara itu bergantung lagi kepada masalah ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya itu kepentingan negara masing-masing. Nah, di sini kita perlu menyatakan bahwa dimanapun di negara di dunia ini, imigrasi bukan pelayanan. Imigrasi adalah melaksanakan fungsi, salah satu fungsi kepala negara di dalam memberikan izin boleh masuk atau tidak boleh masuk. Itu hanya kewenangan atributif kepala negara, bukan yang lain-lain. Nah, dari sini kita bisa lihat. Kemudian, setelah diberikan visa pada izin perjalanan, siapapun orang itu harus melalui pemeriksaan. Nah, itu memberikan izin masuk. Disinilah kita melihat adanya yang namanya pencegahan dan penangkalan. Di situ petugas pejabat imigrasi berwenang melihat apa saja karena dia melaksanakan demi menjaga tegak kedaulatan negara. Di sini kita lihat. Jadi dia bisa melihat gerak-gerik orang, dia bisa melihat informasi. Di situ kita akan dapat informasi dari seluruh aparat intel di negeri ini. Itu akan masuk dan itu udah ada catatannya. Bisa saja dalam 1 detik pas orang kita masuk, tiba-tiba kita dilarang masuk, berarti ada informasi baru yang masuk. Itu cepat sekali bergerak. Nah, di sini yang kemudian dari izin masuk, kalau udah diizin berarti clear. Jadi dia tidak jatangkal, dia tidak akan diawasi, dia tidak ada apa-apa, maksud tujuannya tahu. Dan ingat, masing-masing negara berbeda kepentingannya. Kita tidak bisa menyatakan sama dengan enggak. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kepentingannya beda.
Yang jelas itu pertama, kalau di Indonesia itu kita harus menjaga ketertiban umum. Ya. Terus kemudian kita harus berbicara tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia internasional, apa yang terjadi, apakah ini penyeludupan orang, apakah ini segala macam. Itu petugas imigrasi harus cek. Nah, informasi itu berlaku terus detik per detik. Jadi daftar cegah tangkal itu bisa yang banyak yang ada di situ juga detik per detik. 1 detik ada informasi, jangan, itu berbahaya buat kepentingan negara. Jadi di sini kita lihat Singapura mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu kedaulatan mereka. Kedaulatan mereka itu tidak boleh negara lain ikut campur. Jadi tadi Pak Dubes menyatakan bahwa kalau terjadi masalah sebelum masuk satu negara, harusnya bisa informasikan I am Indonesian. Nah, itu benar, Pak. Jadi dia akan menghubungi kedutaan masing-masing. Tapi kalau tidak dihubungi, ini tidak bisa apa. Dan jelas, setiap orang yang ditolak masuk satu negara, mereka harus berangkat saat itu juga dengan pesawat atau kapal yang membawanya. Itu berlaku di dalam ICAO. ICAO itu sudah ada, International Civil Aviation Organization, itu sudah menjamin bahwa setiap orang yang masuk satu negara, ditolak masuk negara, tanggung jawab dari kapal atau pesawat itu untuk membawa kembali ke negaranya. Nah, ini yang berlaku udah berjalan. Nah, cuman kita kan selama ini tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu kepentingan negara mereka. Kepentingan negara mereka, jadi kepentingan negara Singapura. Tapi kalau dikaitkan segala macam, tadi Pak Dubes bilang, ya itu jangan sampai dikait-kaitkan gitu kan. Ini permasalahan informasi daripada mereka melihat ini Ipolexos Budhan Kamnas mereka akan berbeda dengan Indonesia. Pasti berbeda. Kepentingannya berbeda. Nah, di situ yang namanya kita sebut tadi granted by state. Negara nggak bisa diganggu-gugat dimanapun negara. Karena di situ kita berdasarkan kepada asas-asas yang berlaku di dunia hukum internasional. Nah, setelah dia masuk, oleh pejabat imigrasi setelah dicek segala macam, tadi Pak Dubes menyatakan pasti mereka tanya di mana Anda tinggal, itu pasti ditanya. Anda punya duit nggak untuk di sini sekian berapa hari, bisa 30 hari, pasti ditanya. Ya kan, di samping mereka melihat daftar cegah tangkal. Setelah status clear, baru mereka bisa masuk, diberikan izin tinggal. Nah, jadi beda antara izin masuk, visa itu beda. Itu 3 hal yang berbeda. Tetapi di dalam rangka pariwisata, itu izin masuk sama izin tinggal kita satukan. Tapi waktunya yang terbatas. Tapi kalau misalkan orang mau bekerja, itu berbeda. Izin masuk sama izin tinggalnya beda. Sekarang izin masuk diberikan oleh pejabat imigrasi di TPI, kemudian baru izin tinggalnya di-apply kepada kantor imigrasi di mana mereka akan bekerja. Setelah mereka masuk, setelah mereka izin tinggal, kalau terjadi permasalahan, baik pidana maupun data segala macam, baru itu namanya deportasi. Nah, kalau orang diplomat, itu namanya adalah persona non grata. Ya, itu yang berlaku di dalam seluruh dunia sama, tidak ada perbedaannya. Sama. Nah, khusus untuk imigrasi mereka punya dua hal yang perlu kita tahu. Satu namanya tindakan keimigrasian, satu lagi pidana keimigrasian. Dan itu berlaku seluruhnya sama. Jadi kalau Pak Dubes bilang itu asas resiprokal ya Pak ya, di dunia sama semuanya. Ya. Nah, di sini gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu dilakukan tindakan keimigrasian, deportasi adalah tindakan keimigrasian. Jadi siapapun kalau imigrasi bilang balik, kamu balik pasti. Tapi alasannya bermacam-macam. Bisa karena mereka pidana, bisa mereka karena melanggar ketertiban umum. Yang di Bali kemarin, yang berfoto telanjang di Bali, ya kan? Langsung di imigrasi tangkap, deportasi, langsung dimasukkan dalam cegah tangkal. Itu melanggar ketertiban umum. Nah, di dalam dunia internasional itu tidak ada orang itu siapa-siapa tidak. Pokoknya dia setiap warga negara asing. Kalau undang-undang kita lihat undang-undang imigrasi, lalu lintas orang. Jadi siapa aja, tidak dibedakan siapa dia. Kan mereka juga nggak perlu tahu siapa dia. Yang penting mereka mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negaranya. Nah, di dalam inilah mungkin kita perlu jernih berpikir bahwa ini masalah internal daripada Singapura sendiri. Mereka mungkin melihat ketertiban umum mereka
agak terganggu atau bagaimana kita tidak bisa tahu. Cuman lain kali kalau siapapun warga negara kita ada permasalahan sebelum masuk ke suatu negara, ya harus menyatakan dulu I am Indonesian, hubungilah kedutaan masing-masing, hubungilah konsulat jenderalnya. Jadi nanti situ baru akan tahu apa yang terjadi. Ya, jadi ini kira-kira sedikit yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau ada masalah apa-apa kita akan bisa diskusikan bersama. Terima kasih Pak Firman, Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencerahan ini buat kita nih, banyak ilmu yang kita petik ini, bahwa apa itu visa. Jadi selama ini kita pikir visa itu ya izin masuk ya. Ternyata bukan. Visa itu mungkin karena tadi penjelasan Pak Taswem, di dalam visa itu kalau kita visa liburan itu sudah digabung dengan izin masuk, sehingga kami yang awam berpikir bahwa ya visa itu ya izin memasuki sebuah negara. Jadi kalau yang memang harus mengajukan dulu visa ke negara yang katanya bebas visa, artinya kan kita mengajukan dulu ke kedutaan Amerika misalnya atau Australia. Kita ajukan dulu, kita diwawancara di sana, nanti disetujui baru kita boleh berangkat untuk mengunjungi negara tersebut. Jadi kita berpikir dengan kita disetujui hasil wawancara dan sebagainya itu, kita pikir ya kita tinggal masuk saja gitu loh ke negara itu. Ternyata istilah itu berbeda ya. Ya, pas izin masuk itu kedaulatan negara. Ya. Nah, beda. Jadi izin mengadakan perjalanan boleh. Tapi masuk negara itu kedaulatan negara, tergantung negaranya membolehkan atau tidak gitu. Dan di malam hari ini juga kita baru tahu bahwa petugas imigrasi itu beda dengan polisi atau security. Jadi selama ini kan kita pikir seperti security aja tuh, lalu mau masuk kita periksa. Ternyata kan petugas imigrasi adalah kepala negara di pintu masuk. Petugas imigrasi itu ya seperti duta besar juga, ya kan? Dia bisa menentukan ini. Saya ini perwakilan presiden ini, ya kan? Kalian mau masuk, saya akan tentukan Anda diterima atau tidak di negara saya, ya kan? Dan mereka dilatih, Pak. Mereka tuh dilatih menghadapi situasi gerak-gerik seseorang yang mencurigakan itu, walaupun tadi kan sudah disinggung ya bahwa visa itu kan izin perjalanan menuju ke suatu negara. Jadi Anda boleh datang, boleh mendarat di situ, itu dapat visa kan. Tapi untuk masuk kan harus diperiksa oleh petugas imigrasi lagi, tidak, ya kan? Dan petugas itu sudah dilatih, Pak, di training. Kalau tempat kita kan di bawah Kementerian Hukum dan HAM di Singapura dan Kementerian Dalam Negeri, mereka dilatih gerak-geriknya. Contoh begini, Indonesia ini kan terkenal seringkali menangkap para pelaku narkoba itu kan bukan dari alat deteksi, tapi gerak-gerik orang. Di Soekarno itu paling sering adalah karena melihat gerak-gerik seseorang. Kok dianggap mencurigakan. Nah, itu kemudian ketangkap ternyata dia ada mereka pelaku pengedaran narkoba. Jadi mereka sangat terlatih. Dan betul kata Pak Taswem tadi, mereka tuh selalu mencari update informasi terhadap sesuatu yang dianggap curiga. Ketika dia melihat Pak Firman, biasanya ini rambutnya pendek kok hari ini digondongin masuk sini. Ada maksud tujuan apa nih beda? Nah, Anda tidak akan semudah itu langsung diizinkan masuk. Tunggu dulu deh. Nah, dia akan secepatnya mencari informasi. Jangan-jangan sedang melakukan penyamaran. Ternyata di Indonesia dia adalah buron misalnya. Kan semacam itu. Nah, itu dilatih mereka. Dilatih. Jadi 4 tahun tuh Pak Dubes. Kami 4 tahun. 4 tahun. Saya 4 tahun sekolahnya di Akademi Imigrasi. 6 bulan kami di Menpor. Nah. Dan petugas imigrasi itu adalah penyidik. Sama dengan polisi. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 881, penyidik itu ada 2. Satu penyidik Polri, kedua adalah penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 6 2011 menyatakan bahwa pejabat imigrasi adalah penyidik. Nah, sekarang dengan undang-undang itu kita bisa menangkap, menahan, menyita sampai ke sidang pengadilan. Kita tidak perlu melalui polisi. Kenapa? Karena kami penyidik. Jadi kami ini Pak Dubes penyidik. Saya punya sertifikat penyidik. Saya dilatih jadi penyidik. Dan kami juga benar, kami diajarin selama 6 bulan untuk mengenal gerak-gerik orang. Jadi kita akan tahu ini orang Cina, ini orang Jepang, ini orang Korea, ini orang Mongolia. Kita akan tahu dari cara jalannya, cara ngomongnya. Kita udah tahu, gerak-geriknya kita tahu.
Nah, kita juga harus tahu orang ini waktu jalan, ini ada apa di dia. Itu kita tahu. Nah, jadi memang kalau di sini sekarang ada di Politeknik Imigrasi sekarang juga dilatih itu selama 8 semester juga. Jadi semuanya gitu. Jadi selama ini yang kita lihat yang terjadi dengan ustadz kita, itu sebetulnya masalah yang terjadi dimanapun di dunia ini sama. Tapi kebetulan ustadz kita orang terkenal dan banyak pengikut. Jadi itu yang masalahnya itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi keimigrasian, sisi dari kedaulatan negara, itu tidak ada yang istimewa. Tidak, itu udah equal, sama semuanya. Tidak ada yang bisa kita apakan. Gitu kira-kira. Ya, jadi saya juga menggarisbawahi bahwa beliau clear and clean, tidak ada masalah apapun dengan pemerintah di dalam negeri, dan pemerintah juga sudah melakukan tindakan yang sepatutnya untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, kemudian selebihnya adalah merupakan kewenangan negara yang akan dituju, dan itu kita harus sama-sama menghormati. Saya sependapat dengan Pak Taslim tadi bahwa di dalam pelaksanaan penegakan e-Polek Sosbudkam itu masing-masing punya kriteria tersendiri, punya perbedaan. Jadi kita tidak bisa memaksakan e-Polek Sosbudkam kita yang semacam ini kemudian akan diterima oleh negara lain. Sama halnya kita juga tidak bisa menerima porno aksi dari negara lain di negara kita. Sana negara demokrasi yang semacam itu diizinkan, kita tidak semacam itu. Kita harus saling menghormati. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua bahwa tidak ada persoalan antara pemerintah dengan Yang Mulia Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Beliau tetap kita junjung tinggi dan kita hormati sebagaimana pendakwah yang sangat baik, dan tentunya menjadi pelajaran kita semua, menjadi ilmu buat kita semua bahwa tidaklah sesuatu persoalan itu kemudian kita kaitkan kiri kanan yang tidak proporsional pada tempatnya. Begitu. Pak. Jadi kalau secara upaya penolakan tersebut, apakah ada upaya dari misalnya nih UAS tetap berkeinginan berkunjung ke Singapura? Apakah ada upaya misalnya apa yang harus dilakukan? Melakukan nota keberatan kah? Atau apa gitu yang harus dilakukan? Tidak bisa, Pak. Terhadap itu. Tidak bisa. Apakah tidak bisa, Pak. Itulah namanya kedaulatan masing-masing. Kedaulatan itu kedaulatan. Ya, jadi UAS nggak usah ke Singapura lah kalau begitu, UAS ke Malaysia saja. Tergantung Singapura. Ya. Kalau dia bisa bilang oke. Ya. Karena itu namanya kedaulatan. Tidak bisa negara manapun ikut campur di dalam kedaulatan negara satu orang. Ya. Tidak bisa. Mungkin yang kita harapkan juga dari UAS sebenarnya adalah kesejukan ketika menyampaikan sebuah permasalahan, ya kan? Karena yang saya tangkap ketika permasalahan ini menimpa beliau, itu beliau statementnya itu mengaitkan kemana-mana, termasuk berstatement tentang penolakan beliau ketika 2018 yang lalu, ketika mengunjungi negara Timur Leste. Jadi beliau ini bukan saja pernah ditolak di Singapura beberapa hari yang lalu, tapi ternyata statement beliau mengatakan bahwa di 2018 akhir beliau pernah ditolak ketika ingin memasuki negara Timur Leste. Nah, ketika itu beliau mengatakan mungkin ini kaitannya karena mendekati pemilu. Karena waktu itu ada cebong kampret. Wah, dan sekarang kan cebong sudah jadi kampret nih. Kampret sudah jadi cebong nih. Jadi saya melihat saya berharap sebenarnya sekelasnya UAS harusnya dapat jernih lah menilai sebuah persoalan gitu loh. Jadi jangan akhirnya dia berpandangan, berpersepsi pribadi bahwa penolakan dia di Singapura ada kaitannya dengan pesanan orang tertentu. Nah, dikaitkan dengan menjelang pemilu 2019 sehingga hari ini dia tidak bisa masuk Singapura. Dari penjelasan bapak-bapak berdua kan jelas bahwa pada malam hari ini, pagi hari ini, bahwa ya penolakan itu kan hak kedaulatan Singapura gitu loh. Menilai bahwa ini yang mau masuk ini mengganggu tidak terhadap kedaulatan negaranya. Jadi tidak ada upaya lain ya, bapak-bapak ya. Jadi ketika kita ditolak ya sudah gitu loh. Iya. Ya, lagi saya ingin pun ternyata obrolan kita tadi
tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu kita Oh dubes, iya. saya dubes Indonesia buat Panama gitu. Kalau nanti pulang kampung dan kembali ke Panama itu prosedur juga. Oh iya, jadi pertama saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Taslim tadi tentang lokalisasi di bandara ya, daerah yang masih menjadi area kedaulatan terbuka. Jadi pernah ada kejadian suatu negara, seorang traveler tiba di suatu negara, kemudian negaranya sedang berkonflik dan kemudian pemerintahannya jatuh dan kemudian negara yang bersangkutan tidak mengakui paspor yang bersangkutan traveler ini, sehingga kemudian dia berbulan-bulan tinggal di area bandara, nggak bisa keluar bandara, tapi muter aja di bandara di situ berbulan-bulan sampai kemudian negara sampai kemudian dia kan mendapatkan paspor yang baru yang sah kan gitu. Itu kejadian juga semacam itu. Jadi ini pemahaman kita semua ya, bahwa kita tiba itu berarti bukan sudah masuk di suatu negara, walaupun tanahnya memang tanah milik mereka, tetapi areanya kan masih area khusus kan gitu. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya kan apa yang tadi? Yang kedua, saya dubes kenapa? Dubes nih, kalau pulang kampung nih, besok nih pulang kampung ke Indonesia nih, tiba-tiba mau masuk lagi nih balik ke Panama gitu loh. Jadi prosedurnya tetap seperti sama. Contohnya gini aja. Sekarang saya masuk nih dalam situasi COVID kan gitu. Begitu nyampe, saya harus menunjukkan barcode bahwa saya sudah terdeteksi vaksin atau sudah terdeteksi kalau di tempat kita peduli lindungi ya. Nah, saya harus tunjukkan barcode saya. Begitu barcode saya ternyata warna merah, saya nggak dikasih masuk. Pak, barcode-nya warna merah. Bapak minggir dulu sebentar gitu kan. Nah, kemudian petugas ngecek kenapa barcode saya warna merah kan gitu. Oh, ternyata ada kesalahan sistem. Oh, Pak, ternyata kesalahan sistem. Bapak ternyata harusnya barcode-nya sudah hijau. Silakan masuk kan gitu. Kan nggak bisa saya mentang-mentang. Oh, saya udah 1,5 tahun tinggal di sini, udah jelas-jelas saya duta besar, masa masih ditanya peduli lindungi lagi kan nggak bisa begitu juga kan. Nah, itu contohnya saja kan gitu. Ya kesel tidak kesel ya memang kembali lagi itulah bentuk kedaulatan mereka melindungi segenap tumpah darahnya. Jadi melindungi segenap tumpah darah itu kan bukan berarti kita aja ya Pak Taslim ya. Mereka juga perlu melindungi segenap tumpah darah mereka kan gitu. Dan perspektif mereka berbeda-beda dengan kita kan semacam. Standarnya pun beda-beda. Ada di vaksinnya di Panama kan kemarin ya? Ya, saya di Panama semua. Udah berapa kali Pak Dubes? Saya udah 3 kali udah booster ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, jangan sampai ada persepsi pejabat imigrasi itu pelayan tidak. Ya, sampai hari ini tuh masih gitu loh. Mungkin malam ini kita edukasi nih. Nanti kita di YouTube nanti bisa bukan. Pejabat imigrasi adalah pelaksanaan hak atributif daripada kepala negara. Kalau kita kembali pada hukum internasional, bahwa hanya kepala negara yang berwenang menolak dan mengizinkan orang asing memasuki wilayah dia. Hak atributif itu dilaksanakan oleh pejabat imigrasi, direct. Jadi bukan dia itu melayani. Makanya kita tuh aneh kalau kita ini contoh di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sekali turun 4 Boeing 747, antriannya panjang. Pada ribut, imigrasi melayaninya tidak profesional. Di mananya apa mereka tahu bahwa itu tugasnya dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Iya. Ya, contoh yang paling mudah, saya pernah jadi kepala kantor imigrasi Dumai. Saya ke Singapura. Saya sendiri tanda tangan paspor, nama Taswem, paspor saya tanda tangan. Sampai di Singapura saya ditahan. Kenapa? Kenapa nih orang masuk tapi yang tanda tangan dia sendiri? Ya, ditahan. Nah kebetulan kan yang jemput dari kedutaan ada dari atas imigrasi. Mereka masuk jelasin ini adalah chief daripada Indonesia Dumai. Jadi mereka memang betul harus skrip. Jadi mereka lihat semua kok tingkah laku kita, jalan kita, bahasa kita. Ya, jadi semuanya jelas. Jadi jangan, sekali lagi saya cuma sampaikan bahwa petugas imigrasi itu bukan melayani, mereka melaksanakan menegakkan kedaulatan negara di situ.
Jadi wajarlah. Contohnya di Arab, antrian panjang, terus marah-marah sama petugas imigrasi Arab. Tidak kan? Karena dia dalam rangka melihat apakah nih orang ini betul. Apakah nih orang ini tidak terdaftar dalam cekal. Apakah gerak-gerik orang ini mencurigakan. Dengan mencurigakan saja mereka akan periksa. Soekarno-Hatta juga begitu. Curiga petugas periksa. Apapun yang terjadi. Jadi ini sekali lagi kalau kita kembali kepada undang-undang dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di pintu masuk. Hak atributif kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala negara. Ya. Oke, silakan. Dan terakhir mungkin Pak Firman, sekali lagi saya sebagai diplomat duta besar itu pemegang paspor hitam, Pak. Ya. Paspor hitam itu keren loh, Pak, kata Pak Taslim, ya kan? Wah, itu beda dengan paspor hijau Bukan kan itu gitu. berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Paspor hitam itu berarti bisa dibilang paspor sakti. Wah. Tapi tetap saja prosedural oleh petugas imigrasi sebagai pelaksana negara tadi tidak kemudian mengendorkan. Mungkin bahasanya lebih sopan, mungkin bahasanya lebih halus, ya. Tetapi tidak akan mengurangi sedikit pun screening dari mereka untuk kemudian memperhatikan kita. Terkait dengan izin tinggal pun dengan demikian. Tadi Pak Taslim sudah menjelaskan ya. Anak-anak saya juga sama. Ketika saya di sini, saya cuma mengurus izin tinggal. Saya di sini ditugaskan sebagai duta besar, maka saya minta izin tinggal sebagai duta besar. Kemudian anak saya mengurus izin tinggal buat kuliah. Yang satu, karena tidak bisa menerangkan bahwa yang bersangkutan izin tinggal untuk kuliah, untuk apa tidak bisa, dianggap berlibur, ya hanya dikasih 30 hari. Selanjutnya nanti mengajukan perpanjangan. Tidak otomatis kemudian karena dia rombongan duta besar langsung tinggal seenak-enak di sini aja, nggak bisa juga. Tetap harus mengajukan izin tinggal. Berlaku juga untuk semua diplomat. Nah, itu penting juga teman-teman ketahui. Yang dimaksud dengan izin tinggal semacam itu, menambahkan aja. Ya, betul. Jadi Pak Dubes, kebetulan saya punya semua paspor. Saya punya paspor diplomatik, saya punya paspor dinas, saya punya paspor biasa, saya punya paspor haji. Jadi pernah coba semua. Tapi dalam hal ini tetap bahwa di dalam permasalahan suatu negara dengan negara lain, itu mereka pasti mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dunia internasional. Di situ akan berlaku azas resiprokal. Di situ akan berlaku semuanya kedaulatan negara. Jadi kita tidak bisa intervensi kepada negara mana saja. Dan tadi saya menjelaskan bahwa yang namanya kepentingan masing-masing negara itu kan beda. Sekarang kita lihat kepentingan Amerika beda sama kepentingan Rusia kan? Ya. Beda dengan semuanya negara. Apalagi Singapura itu negara kecil, dia akan betul-betul protect terhadap negaranya kalau ada apa-apa. Karena kita di dalam undang-undang imigrasi menyatakan pejabat imigrasi berwenang menolak orang yang akan dicurigai. Curiga aja udah menolak kita. Ya, kata-kata curiga saja kita udah menolak. Melanggar ketertiban umum. Nah, itu informasi setiap detik. Semua aparat intelijen akan mengirimkan data ke imigrasi. Setiap detik masuk. Jadi sama saja di Singapura mungkin begitu juga. Kita nggak tahu apa yang menurut mereka kriteria mereka itu apa tuh melanggar ketertiban umum. Kita nggak tahu karena berbeda negara kita. Gitu Pak Firman, Pak Dubes. Penolakan dengan pencekalan beda lagi ya, Pak. Ya. Pencekalan beda lagi ya. Jadi kalau dibilang ini pesanan dari negara kita, itu mestinya namanya bukan penolakan, tapi pencekalan, ya kan? Nah, kalau udah masuk, ya. Itu kita deportasi, itu namanya tindakan keimigrasian. Nah, kalau pencekalan, waktu minta visa sama Pak Dubes, ya. Waktu minta visa Pak Dubes, dia langsung ada daftar pencegalannya, udah nggak bisa masuk, langsung Pak Dubes tolak. Atau belum keluar pencekalan, waktu dia sedang naik pesawat, tiba-tiba keluar pencekalannya, pas di bandara, tolak lagi. Ya. Artinya bahwa pencekalan itu adalah wewenang dari negara kita. Ya. Kan? Beda halnya dengan penolakan. Nah, jadi kalau dibuat isu bahwa beliau itu dipesan untuk ditolak masuk ke Singapura, rasanya itu kan mengada-ada. Ya kan? Kalau pesanan itu artinya kita kan mencekal beliau untuk ke Singapura. Itu pencekalan dari negara kita.
Ini memang Enggak, Pak Firman, enggak exactly begitu. iya, Pencekalan itu bisa datang dari dua negara, Pak Firman. ya. Dari dua negara. Apa bedanya? Jadi misalnya Pencekalan sekarang di gini, Singapura mencekal nih kita untuk masuk. sekarang gini, Apa beda dengan sekarang menolak? gini, mereka memiliki data-data ketika Pak Firman mengajukan visa masuk ke satu negara, di situ sudah mendapatkan banyak informasi nama Pak Firman itu terdeteksi sebagai seseorang yang sering bermasalah di negara tujuan. Maaf saya potong, Pak Dubes. Anggaplah sekarang kita tidak menganut pengajuan visa. Kita anggap ini kita lagi masuk ke negara ASEAN nih. Jadi tidak ketemu pengajuan. Lantas kita langsung ketemu dengan imigrasi negara setempat. Ketika kita dicekal di negara tersebut, apa perbedaan dengan penolakan? Loh, makanya tadi itu. Jadi ketika Pak Firman ini sudah dikenal sebagai seseorang yang bermasalah kan gitu. Dan masalah itu kasusnya bukan berpotensi cuma lokal di Indonesia, tetapi juga internasional. Maka petugas atau negara yang bersangkutan itu sudah mendeteksi lebih awal bahwa untuk nama ini nggak akan bisa masuk ke negara kita, gitu loh Pak. Nah kemudian itu sudah muncul dalam satu sistem yang namanya cegah tangkal, itu kan bukan dari negara kita, tapi mereka yang sudah mendeteksi lebih awal bahwa Bapak itu tidak akan bisa masuk ke negara itu. Jadi begitu nama Bapak masuk ke dalam sistem, di situ langsung muncul pemberitahuan bahwa orang ini tidak diizinkan untuk masuk, kan gitu Pak. Apakah dalam kejadian UAS ini termasuk pencekalan dari Singapura? Ya. Tidak. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Permasalahannya itu kalau dia itu sudah masuk di dalam penangkalan, sebelum dia masuk itu dia udah kasih tahu bahwa dia ditangkal. Berbeda dengan ditolak. Ditolak itu ada informasi-informasi yang dianggap oleh Singapura itu akan mengganggu ketertiban umum mereka. Jadi untuk UAS ini adalah penolakan ya, bukan pencekalan. Karena dia kalau dia pencekalan dia udah langsung nggak bisa berangkat. Saya perlu menggarisbawahi begini Pak Firman, ini jangan sampai ada salah pelintir lagi nih ya. Negara yang dituju dimanapun juga, dia berhak meminta informasi terhadap seseorang yang akan masuk ke negaranya. Itu tadi disinggung oleh Pak Taslim, itu selalu menit demi menit, detik demi detik. Nah, informasi dia minta dari mana? Dari counterpart, dari berbagai macam pihak yang mereka perlukan, yang mereka punya hubungan relasi. Gitu. Nah, kalau misalnya kemudian mengatakan dia dapat informasi misalnya dari aparat kita, jangan dipelintir aparat kita yang mengirimkan informasi seseorang agar tidak bisa masuk. Oh, bukan begitu. Ini nggak boleh dipelintir begini. Gitu loh. Seolah-olah kemudian kita sendiri yang menghalang-halangi warga kita masuk negara lain dengan memasuk informasi yang kemudian membuat seseorang tidak bisa masuk. Tidak, ini harus ditegaskan. Tidak semacam itu mekanismenya. Tapi negara itu yang akan dituju dimanapun, di mana rasa perlu, dia bisa seketika menghubungi counterpart mereka, tempat negara orang itu datang untuk meminta informasi tambahan guna membuat decision apakah seseorang itu boleh lanjut atau tidak. Dan informasi itu dari manapun mereka bisa dapatkan, termasuk dari negara asal orang tersebut. Maka jangan kemudian dianggap, diolah, dimainkan, dapat informasi larangan masuk justru dari negara sendiri. Ini salah besar. Oke. Ya, betul. 100% itu. Jadi tidak mungkin. Kenapa? Dengan kita berikan paspor, artinya, jadi ingat ya, paspor itu sebetulnya fungsinya itu ada 3. 1, perlindungan hukum bagi warga negara kalau dia berada di luar Indonesia. Fungsi utama. Jadi bukan pelayanan itu paspor. Kedua, paspor itu adalah bukti kewarganegaraan terlengkap. Makanya dalam pembuatan paspor, interviewnya itu lama, tapi kita pinginnya cepat. Padahal Undang-Undang 12 2006 kita menganut azas kewarganegaraan terbatas. Itu harusnya dicek. Kemudian yang ketiga baru sebagai travel dokumen. Nah, inilah yang disebut oleh masyarakat bahwa paspor itu pelayanan karena untuk travel dokumen. Padahal itu adalah fungsi terakhir. Fungsi utama perlindungan hukum. Maka itulah tugasnya Pak Dubes. Kalau udah ada paspor Indonesia, itu perlindungan hukum. Kalau ada apa-apa, Pak Dubes yang bergerak.
Dia warga negara saya. Nah, situ kita harus hati-hati dengan fungsi kedua. Itu adalah bukti warga negara terlengkap. Padahal kita sekarang mengandung Undang-Undang 12 2006 mengandung adalah azas kewarganegaraan terbatas. Jadi orang-orang yang lebih anak yang dui kewarganegaraan terbatas yang 18 tahun ke atas dia harus menyatakan memilih atau menolak. Nah, di sini mungkin dalam hal ini masyarakat menyatakan, wah imigrasi itu paspor itu pelayanan, ngapain kok paspor kok bisa sekian lama? Coba tanyakan di mana-mana. Singapura berapa lama? Dia single identity, berapa lama mereka bikin paspor baru? Malaysia berapa lama? 1,5 bulan. Tetapi untuk penggantian paspor itu bisa 1 detik. Kenapa? Datanya udah ada. Tetapi kalau paspor pertama kali, kita ini maunya bikin cepat, padahal tidak bisa. Undang-Undang 12 2006 itu mengatur. Nggak bisa. Mau interview sebentar, nggak bisa. Nah, kalau terjadi... Pakai pelicin nggak bisa juga, ya kan? Tidak bisa. Contoh, orang-orang yang mempunyai DBK keamanan terbatas, dia telah dewasa. Kalau dia tidak menolak warga negara mereka tuh asing tunggal. Asing tunggal diberikan paspor, masuk penjara kita 7 tahun. Jadi tidak main-main, pemberian paspor itu bukan untuk pelayanan, bukan. Petugas imigrasi di bandara, di pelabuhan laut, di perbatasan, bukan melayani orang, bukan. Dia menegakkan kedaulatan negara di pintu masuk. Jadi bukan apa-apa. Makanya harus dididik. Tadi Pak Dubes bilang, semua pejabat masih dididik. 4 tahun. Dan latihan militer itu 6 bulan. Dan dia penyidik. Penyidik sama sebangun dengan polisi. Nggak ada beda. Karena dalam pasal 8, pasal 6 ayat 1 itu udah jelas. Undang-Undang 881. Siapa penyidik? Jadi semua pejabat imigrasi itu penyidik. Karena kita memang dapat sertifikat penyidik dan kita udah ikut di dalam pendidikan-penyidikan. Gitu kira-kira ya. Oke. Aduh, Mas. Udah ini nih. Nggak kerasa kita ini. Pak Taswem, Pak Dubes. Ya, 1,5 jam juga kita. Mungkin penutup nih dari keduanya kita minta. Boleh tanya enggak? Tutup nih. Pak Firman. Ya. Boleh tanya enggak? Jadi dari siapa ya? Pak Asril. Pak Asril. Pak Ya Asril sebenarnya sih, ya sebenarnya kita. Pak Asril Enci dari Riau. Iya, sebenarnya Pak Asril kita dari Riau. Iya, Pak Asril. Enci dari Riau. Pak Asril. Ya, kedengaran kita Pak Asril. Sebenarnya kita nggak ada, tidak membuka forum tanya jawab, cuma karena Pak Asril mau nanya ya bolehlah kita sebelum penutup ini. Mau nanya apa Pak Asril? Kebetulan ya ke Pak Duta Besar sekali kepada Uda Taswen. Ya. Kebetulan Pak Ustadz Uwas itu atau Al Mukaram itu adalah dari Riau. Pertama adanya hubungan tradisional antara Riau dengan Singapura. Itu menjadi persoalan di Riau. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini saya bisa kasih tahu ke kawan-kawan baik di Pulau Riau maupun di Riau sendiri. Itu pertama. Yang kedua, tadi disampaikan sudah cukup jelas dari Pak Duta Besar dan Pak Taswem, hubungan diplomatik negara adalah tugas kepala negara. Apakah tidak tutup kemungkinan kepentingan negara kedua belah pihak akibat hubungan diplomatik adalah kepentingan negara kedua belah pihak? Apakah tidak tutup kemungkinan adanya terjadi pemberian informasi seperti Pak Firman bilang tadi, bahwa adanya informasi dari negara asal yang traveling ke Singapura? Bisa jadi terus seperti itu. Berikutnya tentang kehadiran negara. Sekarang masalah sudah terjadi. Clear and clean terhadap masalah UAS ke depan. Apa tindakan negara terhadap itu? Dan bagaimana pihak Singapura paham juga terhadap hubungan tradisional yang disebut dengan Kipo Lesserswood Kamnas tadi, terhadap keberadaan negara Singapura yang dulu adalah Tumasek. Dulu adalah negara Melayu, daerah Melayu. Keberadaan suatu negara tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya negara itu, gitu loh.
artinya daerah Melayunya. Nah, apakah sebuta itu kepala negaranya Singapura yang dieksekusi oleh imigrasi dengan mengabaikan hal-hal seperti ini gitu. Nah, di mana keberadaan kepala negara Indonesia dengan hubungan tradisional antara Melayu dengan Tumasek yang sekarang Singapura, yang ada isinya bukan lagi orang Melayu tapi sudah etnis Tionghoa dengan kebijakan-kebijakan politik negara kecil ini gitu loh. Ini yang perlu dibereskan oleh negara juga dari negara Indonesianya terhadap ke hubungan diplomatik, tugas duta besar Pak Suryo kepada Perdana Menteri atau kepala negaranya. Ini yang jadi pertanyaan bagi masyarakat Melayu untuk ke depan. Kalau seperti ini kita berpengalaman juga dalam berbagai kerjasama dengan Singapura. IMSGT itu 14 tahun tidak ada hasil apa-apa dengan Singapura. Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Growth Triangles, segitiga emas tidak ada hasilnya 14 tahun. Nah, ini pengabaian-pengabaian terhadap Singapura selama ini. Nah, kami bagi kami di daerah Melayu, Singapura memang sombong, kira-kira seperti itu. Nah, keberadaan dari negara terhadap perlakuan Singapura terhadap daerah Melayu yang seperti itu, tapi tidak ada perhatian dari sisi hubungan sosial budaya di kebijakan pemerintah pusat terhadap Singapura sampai saat ini. Itu yang jadi persoalannya di situ gitu. Sehingga masyarakat Melayu sangat marah terhadap keadaan-keadaan seperti ini. Ya kan? Udah jelas traveling bukan pergi dakwah, tapi diperlakukan seperti ini. Nah, di sini marahnya seperti itu, carry negara. Kalau tugas imigrasi, tugas kedutaan besar dalam hubungan diplomatik, hubungan antar negara, hubungan yang baik antar negara, itu sudah biasa. Tapi kehadiran negara di sini di mana gitu? Negara Republik Indonesianya terhadap hubungan-hubungan selama ini dengan Singapura. Kita sudah tahu hubungan apa yang dilakukan oleh Singapura terhadap Indonesia selama ini, sudah tahu. Udara aja mereka yang pegang kok. Dari dulu kan gitu. Ini yang hal-hal yang perlu kita perjelas juga gitu. Itu aja mungkin Pak Firman, Pak Tasrem, dan Pak Duta Besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Asril sekaligus dijawab sekaligus menjadi penutup penutup dari Pak Dubes dan juga Pak Tasrem. Pak Dubes hari ini masih ngantor ini, Pak? Masih. Silakan Pak Dubes. Ya, jadi begini, Pak Asril. Pak Asril ketika seseorang diangkat jadi pejabat, dia membaca sumpah, Pak Asril. Dia membaca sumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan jabatan saya dengan sebenar-benarnya, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak berlaku adil kepada sesama, kemudian tidak membeda-bedakan latar belakang, dan tidak ada menerima gratifikasi dan lain-lain. Nah, kalau gitu kan berarti dia buta, Pak. Dia tidak peduli siapa-siapa, Pak. Nah, yang sering terjadi di Indonesia kan, saya lurah nih, Pak. Saudaranya Pak Firman, sebagai lurah saya disumpah loh, Pak. Tidak boleh berlaku tidak adil kepada sesama loh, Pak. Ini bukan cuma hubungan satu rumpun, Pak. Ini hubungan saudara nih, Pak Firman, ini ponakan saya, Pak. Ngurus KTP, udahlah lewat belakang aja, itu ponakan saya. Nggak boleh dong, Pak. Nggak boleh begitu, ya kan? Nah, ini contoh aja, nggak boleh begitu. Apalagi kepala negara, Pak, yang disumpah melindungi segenap tumpah darahnya, kan gitu. Ya, dia bersumpah kepada negara dia, tidak kepada negara lain, kan gitu. Itu berlaku pada semua negara dan semua pejabat. Mudah-mudahan dengan demikian, harapan saya tentunya kasus ini membawa hikmah, menjadi terang benderang, dan kedepannya tentunya ada kebijakan yang berbeda yang diperlakukan kepada Al-Mukarram kita yang mulia Bapak Ustadz Abdul Somad, sehingga bisa melakukan traveling ke negara-negara yang beliau kendaki dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kembali lagi, semua seseorang yang disumpah ambil jabatan, dia harus berlaku tegak lurus kepada sumpah jabatan, tidak lagi mengenal saudara, tidak mengenali kerabat, tidak mengenali kesukuan. Itulah yang namanya pejabat negara yang sebaik-baiknya. Saya kira itu sebagai penutup, dan terima kasih, salam sehat selalu dari saya untuk seluruhnya yang ada di tanah air. Oke, saya juga akan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dubes itu yang betul gitu adanya. Karena kami sebagai pejabat itu pasti disumpah, ya kan? Sumpah, dan sumpah itu berat. Itu sumpah itu bukan ngomong aja. Itu dunia akhirat dipertanggungjawabkan itu. Dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi dalam hal ini tidak ada itu kata ada yang menyatakan gitu, tidak mungkin karena kita ini adalah namanya
satu nusa satu bangsa kok. Nggak mungkin ada hal-hal begitu. Ya udah pasti, saya jamin 100% tidak. Tapi tadi kan kita tahu masing-masing negara tuh akan mempunyai juga ya agen-agennya di mana saja. Sama aja, kita juga punya kok. Ya, kita kan rata-rata yang orang-orang ke diplomat itu kan juga agen-agen juga sebetulnya ya Pak Dubes ya. Sebenarnya ya kan, kita pasti cari informasi negara itu, pasti. Nah, itu yang disampaikan. Jadi bukan oleh orang kita. Itu tolong dikasih tahu ke semuanya bahwa tidak mungkin ada yang dari Indonesia akan memberitahu macam-macam, tidak. Saya jamin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Taswem. Malam hari ini kita sangat teredukasi lah, mendapat ilmu yang banyak dan penjelasan yang sangat terang benderang bahwa apa yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad itu merupakan suatu yang biasa saja, yang tidak istimewa, jadi bisa terjadi kepada siapapun. Dan ini menjadi memang kebijakan dan kedaulatan negara masing-masing. Jadi semoga dengan obrolan kita pada malam hari ini dan pagi hari di Panama City nanti akan kita bagikan ke channel YouTube. Semoga ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan lagi besok. Jadi malam ini tepat jam 10:30 malam, malah hari Kamis malam Jumat tanggal 19 ya kan. Jadi kalau di Panama hari ini pagi tanggal 19 ya Pak Dubes ya. 19 pagi ya. Nah, pagi Kamis. Jadi kalau besok ada isunya sehabis sholat Jumat mau mendemo kedutaan besar Singapura di Jakarta, kita berharap kepada masyarakat Indonesia yang berada di Jakarta tidak usahlah melakukan itu, karena apa yang dilakukan oleh negara Singapura menolak salah satu warga negara Indonesia yang kebetulan adalah Ustadz Abdul Somad adalah merupakan kewenangan negara masing-masing, dan itu suatu yang tidak perlu dipolitisasi, menganggap bahwa ini pesanan oleh orang tertentu, bahkan katanya pesanan dari pemerintah, karena Ustadz Abdul Somad dianggap Ustadz yang tidak pro dengan pemerintah. Jadi dari penjelasan dari Pak Taswem dan penjelasan dari Pak Dubes yang menyatakan bahwa pemerintah, Presiden sangat peduli dengan kejadian ini, itu akan memperjelas ke masyarakat bahwa tidak ada keraguan terhadap pemerintah yang menghalang-halangi perjalanan Ustadz Abdul Somad ke Singapura. Saya rasa itu yang dapat kita sampaikan bersama malam hari ini. Nanti semoga ini menjadi video yang bermanfaat buat masyarakat di Indonesia. Terima kasih kembali buat Yang Mulia Pak Dubes. Selamat pagi. Terima kasih Pak Taswem. Terima kasih Pak Asril. Ya, dan Pak semuanya. Yang semua peserta pada malam hari ini yang bergabung di kita. Mohon maaf bila ada Pak Dubes, jangan lupa ngopi Pak Dubes. Ini sudah ada air, kopinya air. Kopi makan malam ya Pak Dubes. Sehat terus ya. Siap Bang, siap. Itu kopi boleh kirim itu nanti. Siap. Siap Bang, siap. Bang Eri, Bang Hoak. Gil, di sini udah jam 3 pagi, Gil. Pak Asril di Riau ya, Pak Asril ya. Jakarta jam 11:30, Bang. Salam kenal ya Pak Asril.
Dede dari Jambi.